Hai sobat, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua sehat selalu dan dalam keberkahan. Kita bertemu kembali dalam tema memenangkan konflik tanpa kekerasan. Ketika Anda berada di tengah situasi yang penuh konflik, mungkin itu rekan kerja atau seseorang di keluarga yang terus merendahkan Anda, selalu memancing emosi Anda. Pada saat-saat seperti itu, naluri Anda mungkin mendorong untuk menyerang, membalas, atau bahkan menghancurkan. Tetapi di dalam hati Anda tahu bahwa tindakan impulsif hanya akan memperburuk keadaan. Anda bertanya-tanya, apakah ada cara untuk menang tanpa harus melawan? Kabar baiknya adalah ada. Para Stoik kuno, para pemikir seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius telah meninggalkan kita dengan peta jalan untuk mengatasi konflik tanpa kekerasan. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan emosi kita sendiri. Dan ketika kita mampu menguasai emosi, kita tidak hanya menghancurkan musuh kita, tetapi juga membangun kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Kekuatan terbesar manusia adalah kemampuan untuk menguasai dirinya sendiri. Menguasai diri adalah langkah pertama untuk menguasai situasi. Ini menjadi seni mengatasi konflik tanpa kekerasan. Ketika kita memilih untuk mengalahkan musuh secara psikologis, maka kita tidak hanya memenangkan pertarungan, tetapi juga menjaga martabat kita, memperkuat integritas, dan menciptakan jalan untuk menuju solusi jangka panjang. Ini menjadi kemenangan yang elegan. Mengapa strategi ini lebih efektif? Karena kekerasan, baik fisik maupun verbal, hanya meninggalkan luka. Sebagaimana pendapat dari Marcus Aurelius, cara terbaik untuk membalas seseorang yang berbuat salah kepadamu adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Saat kita memilih jalan ini, kita mencabut kekuatan musuh untuk memanipulasi emosi kita. Kita mematahkan lingkaran kebencian yang seringkali berujung pada kehancuran bersama. Pendekatan ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi itu adalah puncak kekuatan batin. Ini adalah jalan untuk memenangkan pertarungan tanpa perlu mengangkat senjata. Ada beberapa trik psikologi stoik yang terbukti efektif untuk mengalahkan musuh tanpa harus bertarung. 1. Memahami dan memanfaatkan psikologi musuh. Jika kamu ingin mengalahkan seseorang, kamu harus terlebih dulu memahaminya. Ini adalah fondasi dari seni menghadapi konflik tanpa kekerasan. Mungkin mereka menyerang karena merasa terancam, bertindak kasar karena mencari validasi, atau memanipulasi karena takut kehilangan kendali. Dengan memahami ini, kita dapat memulai melihat konflik dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai pertempuran, tetapi sebagai teka-teki yang perlu dipecahkan. Bagaimana mengenali pola pikir dan kelemahan musuh? Pertama, perhatikan tindakan mereka. Setiap ucapan, sikap, dan reaksi adalah cerminan dari apa yang mereka pikirkan. Sebagai contoh, seseorang yang selalu merendahkan Anda, mungkin sebenarnya mereka merasa tidak aman dan berusaha menutupi kelemahan mereka.
Menurut Marcus Aurelius, apa yang dilakukan orang lain padamu lebih banyak tentang diri mereka sendiri daripada tentang dirimu. 2. Dekati mereka dengan empati, bukan kebencian. Empati bukan berarti membiarkan mereka menang, tetapi memberi Anda wawasan tentang apa yang mendorong mereka. Dengan memahami emosi mereka, Anda dapat memprediksi langkah berikutnya dan mempersiapkan respon yang lebih bijaksana. Mengapa memahami emosi dan kebutuhan mereka itu sangat penting? Ketika Anda memahami musuh pada tingkat yang lebih dalam, Anda memegang kendali dalam konflik. Anda tahu apa yang memotivasi mereka, apa yang membuat mereka lemah, dan apa yang bisa menenangkan mereka. Pemahaman ini memberi Anda keuntungan psikologis yang tak terhingga. Menurut Seneca, orang yang tahu tujuan musuhnya tidak akan pernah tertangkap oleh jebakan mereka. Memahami musuh bukan berarti Anda setuju dengan tindakan mereka, tetapi memberi pada perspektif yang lebih luas untuk memilih strategi terbaik untuk menghadapi dan menguasai mereka. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang musuh, kita siap untuk melangkah. Apa saja trik-trik psikologis stoik yang dapat membantu kita tetap tenang dan menguasai situasi, bahkan saat konflik memanas? Trik 1. Tetap tenang dan bijaksana. Ketika provokasi datang menghampiri, langkah pertama yang harus kita kuasai adalah tetap tenang. Pikiran yang tenang memungkinkan kita melihat situasi dengan kejernihan. Dalam ajaran Stoik, ketenangan adalah dasar dari kebijaksanaan. Menurut Marcus Aurelius, ketenangan adalah kekuatan jiwa yang tak tergoyahkan. Seni menjaga ketenangan di tengah provokasi. Provokasi seringkali dirancang untuk memancing respon emosional, kemarahan, frustasi, atau bahkan rasa malu. Namun, saat Anda merespon dengan tenang, Anda membalikkan keadaan. Musuh kehilangan kendali atas Anda, dan yang tersisa hanyalah kekuatan Anda untuk memilih. Ketenangan bukanlah tanda menyerah, tetapi senjata paling ampuh untuk mempertahankan martabat dan kendali. Bagaimana caranya? Dalam situasi konflik, ambillah nafas dalam-dalam. Hitung sampai 3 sebelum merespon. Ingatlah bahwa kemarahan adalah api yang hanya membakar diri Anda sendiri. Seneca pernah mengatakan, orang yang paling kuat adalah dia yang mampu menahan emosinya. Saat musuh menunjukkan emosinya, saat itu juga mereka menunjukkan kelemahannya. Dalam ketenangan Anda, gunakan momen itu untuk mengamati, memahami, dan merencanakan langkah berikutnya. Jadikan ketenangan sebagai bahan bakar untuk berpikir strategis, bukan impulsif. Misalnya dalam pekerjaan, jika seseorang mencoba menjatuhkan Anda dengan kritik yang tajam, respon yang tenang dan terukur bisa mengubah kritik tersebut menjadi peluang untuk menunjukkan profesionalisme Anda. Sebuah jawaban yang bijaksana akan mengesankan pihak lain dan membingungkan mereka yang berharap Anda merespon dengan emosi. Kemenangan sejati bukanlah mengalahkan musuhmu, tetapi mengalahkan dirimu sendiri. Dengan ketenangan, Anda bukan hanya menghindari kehancuran emosional, tetapi juga membangun reputasi yang kokoh. Trik 2. Memanfaatkan kekuatan keheningan. Mengapa diam seringkali lebih mematikan daripada kata-kata? Dalam diam, Anda menunjukkan kendali penuh atas emosi dan situasi.
Dalam diam, Anda tidak hanya menolak memberikan apa yang mereka inginkan, tetapi juga membuat mereka merasa kehilangan kendali. Seperti pendapat Seneca, siapa yang marah, dia telah menunjukkan kelemahannya kepada dunia. Dengan diam, Anda menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Musuh Anda tidak tahu apa yang Anda pikirkan, dan itu membuat mereka gelisah. Dia menciptakan ruang di mana mereka harus menghadapi emosi mereka sendiri, bukan respon Anda. Teknik menggunakan keheningan untuk menggoyahkan lawan. 1. Jangan terburu-buru merespon. Ketika seseorang menyerang dengan kata-kata, berhentilah sejenak. Lihatlah mereka dengan tenang. Biarkan keheningan itu berbicara. Sikap ini menunjukkan bahwa Anda tidak terintimidasi dan tidak terbawa arus emosional. 2. Gunakan keheningan untuk membangun otoritas. Dalam situasi profesional seperti rapat atau diskusi, jeda diam yang disengaja sebelum berbicara akan memberi kesan bahwa Anda memikirkan jawaban dengan matang. Ini tidak hanya menunjukkan kontrol diri, tetapi juga menanamkan rasa hormat di antara rekan Anda. 3. Tunjukkan ketidaktergoyahan. Ketika seseorang mencoba memancing emosi Anda dengan hinaan atau sindiran, balas dengan senyuman kecil atau anggukan sederhana tanpa sepatah kata pun. Sikap ini memberikan pesan kuat, Anda tidak terpengaruh oleh usaha mereka. Kekuatan keheningan tidak hanya menggoyahkan lawan, tetapi juga memberi Anda waktu untuk berpikir. Seperti kata Epictetus, berhentilah bereaksi dan mulailah merespon dengan bijaksana. Dengan keheningan atau diam, Anda meraih kendali penuh atas konflik tanpa harus mengucapkan satu patah kata pun yang bisa disalahgunakan. 4. Kalahkan dengan kebaikan. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengalahkan musuh adalah dengan kebaikan. Kebaikan adalah kekuatan yang tak terduga dan strategi yang sangat ampuh, yang dapat melamahkan bahkan niat buruk sekalipun. Musuh Anda yang mengharapkan perlawanan atau amarah, tiba-tiba kehilangan pijakan. Bahkan musuh yang paling keras kepala pun akan merasa terguncang ketika Anda memperlihatkan empati dan kebesaran hati. Sikap ini tidak hanya menghilangkan peluang mereka untuk memfitnah Anda, tetapi juga menanamkan rasa bersalah atau rasa hormat yang mungkin mereka tidak sadari sebelumnya. Dalam hubungan keluarga, jika seorang yang dekat dengan Anda seringkali melukai hati Anda dengan kata-kata yang tajam, membalasnya dengan perhatian atau tindakan baik, seperti membantu mereka dalam pekerjaan rumah, atau mendengarkan keluhan mereka, dapat melemahkan kebiasaan buruk mereka. Mengapa kebaikan adalah senjata terkuat? Karena kebaikan adalah tindakan proaktif, bukan reaktif. Dalam kebaikan, Anda mengambil alih kendali, membalikkan konflik menjadi peluang untuk menunjukkan kebesaran hati dan kecerdasan emosi Anda. Cara terbaik untuk membalas kejahatan adalah dengan tidak menjadi seperti itu. Kendalikan persepsi publik. Dalam setiap konflik, persepsi seringkali berpengaruh daripada kenyataan. Bagaimana orang lain melihat Anda dapat menjadi kunci untuk memenangkan pertarungan tanpa perlu terlibat langsung. Mengendalikan persepsi publik bukanlah manipulasi, melainkan seni menjaga reputasi Anda tetap bersih dan kuat di tengah konflik. Cara mempengaruhi opini orang lain tentang konflik. Setiap tindakan Anda, setiap kata-kata yang Anda ucapkan
adalah pesan yang dikirimkan kepada dunia. Dalam konflik, orang-orang di sekitar Anda cenderung menjadi pengamat, dan opini mereka bisa menentukan siapa yang akhirnya dianggap benar atau salah. Oleh karena itu, tindakan Anda harus konsisten dengan prinsip-prinsip integritas dan ketenangan. 1. Tetap positif. Hindari berbicara buruk tentang musuh Anda di depan orang lain. Tidak perlu seberapa besar Anda merasa dirugikan. Ketika Anda menjaga tutur kata, Anda memperlihatkan bahwa Anda memiliki kendali atas diri sendiri. Sementara musuh Anda mungkin terlihat emosional atau tidak profesional. 2. Tunjukkan solusi, bukan masalah. Hindari membahas konflik. Fokuslah pada bagaimana Anda berkontribusi untuk mencari solusi. Orang-orang cenderung lebih mendukung individu yang berpikiran positif dan konstruktif daripada mereka yang hanya mengeluh. 3. Bersikap konsisten. Kepercayaan orang lain pada Anda dibangun dari konsistensi dalam tindakan Anda. Jika Anda mengatakan satu hal, tetapi bertindak sebaliknya, reputasi Anda akan dengan cepat hancur. Namun, jika Anda terus menunjukkan kesabaran, kebijaksanaan, dan ketulusan, dukungan akan mengalir kepada Anda. 4. Fokus pada diri sendiri. Di tengah konflik, sangat mudah untuk terjebak dalam pola pikir membalas dendam atau membuktikan bahwa Anda benar. Namun, balas dendam terbaik adalah menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Daripada membuang energi untuk melawan musuh, gunakan konflik sebagai bahan bakar untuk mengembangkan diri Anda. Mengapa mengembangkan diri adalah bentuk pembalasan terbaik ketika Anda fokus pada pertumbuhan pribadi? Anda mengalihkan perhatian dari musuh Anda ke sesuatu yang lebih berharga, diri Anda sendiri. Jangan habiskan waktumu untuk mengkhawatirkan tindakan orang lain. Kemenangan sejati adalah ketika Anda melampaui harapan mereka dan menjadi seseorang yang tidak dapat mereka ganggu atau rusak. Ketika Anda mengalihkan energi dari konflik eksternal ke pengembangan diri, Anda menciptakan kekuatan batin yang tak bisa disentuh oleh musuh Anda. Anda menjadi seperti batu karang di tengah badai, tak tergoyahkan, tegas, dan terus tumbuh. Tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang menguasai dirinya sendiri. Fokus pada diri sendiri bukan hanya pembalasan terbaik, tetapi juga langkah untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kemenangan sejati bukanlah tentang menghancurkan lawan atau membuktikan bahwa Anda lebih kuat. Kemenangan sejati adalah menguasai diri sendiri, bertindak dengan kebijaksanaan, dan tetap berpegang pada nilai Anda, bahkan di tengah badai konflik. Kekerasan baik fisik maupun emosional hanya menciptakan luka yang lebih mendalam, baik bagi Anda maupun orang lain. Sebaliknya, jalan tanpa kekerasan adalah jalan menuju elegansi dan kehormatan. Pentingnya kemenangan tanpa kekerasan, Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri dari kerusakan emosional, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat bahwa kekuatan sejati terletak pada ketenangan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Kemenangan tanpa kekerasan bukan hanya lebih bijaksana, tetapi juga lebih abadi. Musuh Anda mungkin lupa tentang kata-kata kasar yang mereka ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan ketenangan dan kebaikan Anda. Bukan apa yang terjadi di padamu, tetapi bagaimana kamu meresponnya yang menentukan siapa dirimu. Dengan memilih jalan ini, Anda tidak hanya memenangkan konflik, tetapi juga menjaga martabat dan integritas Anda tetap utuh. Ketika Anda tidak lagi terjebak dalam lingkaran konflik dan dendam, Anda membuka ruang untuk kedamaian dalam hidup Anda. Anda tidak lagi diatur oleh emosi orang lain,
atau reaksi impulsif Anda sendiri. Ketika Anda merespon provokasi dengan keheningan atau membalas kebencian dengan kebaikan, Anda tidak hanya mengatasi situasi tersebut, tetapi juga tumbuh sebagai individu. Kemenangan Anda tidak datang dari musuh, tetapi dari kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan yang elegan adalah kemenangan yang tidak meninggalkan luka. Itu adalah kemenangan yang memperkuat hubungan, membangun reputasi, dan menciptakan rasa damai dalam diri Anda. Dan pada akhirnya, itu adalah kemenangan yang tidak memerlukan tepuk tangan atau pengakuan. Karena hadiah terbesarnya adalah kebahagiaan Anda sendiri.